Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana al-kiram wa ja'alana bin-nizam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi at-tahirin. Amma ba'd, ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang khalwat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita dan menciptakan kita dalam keadaan manusia yang sempurna. Kehormatan dan kesucian semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini aku berwasiat kepada saudara-saudaraku Majelis Zikir Tasbih Indonesia dan seluruh peserta khalwat yang hadir pada malam hari ini. Untuk yang pertama, saya mohon dengan hormat, bukalah pintu hati nuranimu untuk mendengarkan khitbah ini, yang mana adalah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita renungkan perjalanan kita dalam hidup ini sudah lama dan sudah panjang yang kita jalani. Sudah banyak perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja telah melanggar dari syariat Allah. Akan tetapi kadang kita tidak mau berpikir dan tidak mau membuka hati. Dengan sombongnya kita tidak mau mengakui akan kesalahan-kesalahan itu. Akan lebih baik jika kita semua mau mengerti dan mawas diri, membuka hati, membuka telinga, membuka mata, dan membuka seluruh perasaan-perasaan kita untuk selalu menghitung dan menghitung semua kesalahan yang kita lakukan. Hadirin peserta khalwat yang berbahagia, umur kita, usia kita semakin lama semakin berkurang, semakin lama
semakin bertambah dan semakin dekat kita masuk dalam liang kubur. Akan tetapi kematian yang sudah pasti ini kadang-kadang kita melupakan, kita tidak menghiraukan, masih mengejar dan mengejar urusan duniawi. Bahkan dengan lantang dan sombongnya kita, tanpa membuka hati, selalu mengakui kebenaran-kebenaran sendiri tanpa melihat kebenaran-kebenaran yang ada di luar diri kita. Kematian adalah suatu kepastian. Mau tidak mau, kita pasti akan mengalami. Yang patut kita perhitungkan adalah segala sesuatu yang akan terjadi, dan itu pasti, tidak lain hanyalah mati. Sudah berapa banyak dosa-dosa yang telah engkau lakukan? Sudah berapa banyak tak terhitung dosa-dosa yang belum engkau akui dalam hati nuranimu? Kau termasuk manusia yang sombong. Kau termasuk manusia yang takabur, dengan berlantang dada menantang Allah. Padahal engkau setiap hari dan malam siang selalu menyembah kepada Allah, bersujud kepada Allah, tapi tidak pernah mengakui kekhilafan dan kesalahan yang kau lakukan. Tidak layak dan tidak patut kita disebut sebagai hamba Allah. Bahkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan lebih besar dan lebih kecil dari binatang. Akan tetapi kau sebagai manusia yang berakal, cobalah berpikir, semua dosa yang kita lakukan pasti akan kita pertanggungjawabkan. Dan sebelum kita mempertanggungjawabkan, pasti kita akan mati dulu. Sidang khalwat yang berbahagia, cobalah berpikir dengan hati yang jernih. Cobalah berpikir dengan pikiran yang bening. Pantaskah dosa yang telah kau lakukan selama ini kau bawa nanti sampai di alam kubur? Kau bawa nanti sampai di alam akhirat, di alam hisab? Tidakkah Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat sebelum kematian itu tiba? Segeralah kembali kepada Allah. Segeralah kembali ke jalan Allah, mengakui dengan segala dosa-dosamu, mengakui dengan segala kekuranganmu. Di hadapan Allah nanti tidak akan ada yang bisa ditutupi. Apakah dengan kesombonganmu itu yang tidak mau mengakui dosa-dosamu sudah cukup untuk bekal nanti di alam kuburmu? Astaghfirullahaladzim. Kita sebagai manusia yang sempurna, yang diciptakan Allah dengan sempurna. Allah menciptakan kita bukan untuk main-main. Allah menciptakan sampean bukan untuk dolanan. Akan tetapi Allah menciptakan kita sebagai fi ahsani taqwim,
dalam kesempurnaan ciptaannya. Apakah pantas engkau diciptakan dalam keadaan sempurna, tapi perbuatanmu seperti hewan? Perhitungkan itu dengan benar. Perhitungkan langkahmu dengan pasti. Mati bukanlah khayalan. Mati bukanlah angan-angan. Tapi mati pasti akan terjadi. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita. Wahai saudara-saudaraku, murid-muridku, anak-anakku, bangkit, buka pintu hatimu. Buka hati nuranimu. Jangan sampai terlanjur kita meninggalkan dunia ini penuh dengan noda. Jangan sampai terjadi, anakku, Allah tidak memberikan kesempatan untuk bertobat. Astagfirullahaladzim. Malam ini juga cobalah kau ingat akan dosa-dosa besar yang telah kau lakukan. Mungkin di antara kita ada yang melakukan berzina. Akui sekarang kau telah berzina. Mungkin di antara kalian, anakku, ada yang sering meninggalkan sholat. Akui sekarang, ya Allah, aku telah beringkar janji kepadamu, ya Allah. Aku meninggalkan semua perintahmu. Mungkin yang hadir di malam ini ada yang pernah mabuk atau minum khamr. Disinilah saatnya kita mengakui kepada Allah dengan kerendahan hati, ya Allah. Kula ahli minum khamr, ya Allah. Kula mabuk, ya Allah. Lupa kepadamu, ya Allah. Inilah kesempatan anak-anakku, saudaraku, sahabatku, untuk mengakui segala kekhilafan dan kesalahanmu. Akuilah di dalam hatimu. Tangisilah dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Tidak perlu kau ucapkan, Allah Maha Tahu. Segeralah untuk mengakui dan menghantarkan dosamu itu. Malam ini juga hantarkan kepada Allah dan mintalah ampun kepada Allah. Jika saudara-saudaraku, anakku, muridku yang malam ini mendengar khutbah ini, akan tetapi hatinya masih tertutup, hatinya belum terbuka, maka segeralah kau menangis. Jangan sombong kau, jangan takabur kau. Di dalam khalwat ini malam ini kau masih mempertahankan kesombonganmu, kau masih menutup pintu hatimu. Padahal dosa-dosa besar yang kau lakukan sudah tidak terhitung. Pantaskah kau disebut sebagai manusia? Ingat, di depanmu adalah kematian. Ingat, di depanmu adalah liang kubur, yang dimana di situ nanti kau akan mengalami pertama kali untuk disiksa kepada Allah, disiksa Allah sebelum kau masuk ke dunia neraka.
Jika malam ini engkau muridku, sahabatku, engkau anak-anakku yang masih belum bisa menangis dan belum bisa mengakui akan kesalahan dan kekhilafanmu, segeralah kembali anakku, segera buka pintu hatimu, segera hancurkan setan yang ada di dalam hatimu anakku. Astaghfirullahaladzim. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Bangkitlah, bangkitlah wahai para muridku, anakku dan sahabatku. Bangun kau dari tidur kesombonganmu. Bangkit, bangun nak, bangun. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan, pada malam hari ini kita masih hidup. Segeralah bersujud dan mengakui akan kekhilafanmu, anakku, anakku. Kematian tidak ada yang tahu anakku. Dia bisa datang dengan tiba-tiba. Dia bisa datang tanpa dengan uluk salam, tanpa pemberitahuan. Malam ini tinggalkan semua urusan-urusan dunia. Bawa itu dosamu kepada Allah. Silahkan menangis dan menjerit. Silahkan mengakui akan dosa-dosamu. Mumpung malam ini Allah masih memberikan umur panjang, masih memberikan kita kesempatan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Anakku, tolong buka hatimu anakku. Malam ini tidak ada kesempatan kau untuk tidur. Dosamu sudah terlalu besar anakku. Bangkit anakku, bangkit. Bangunlah kau, bangun dari tempat tidurmu yang sombong itu sebagai mahligai. Kasur empuk sebagai kesombonganmu. Akui dosa dan dosamu. Dalam hatimu cukup kau katakan, ya Allah, aku ahli zina ya Allah. Aku ahli khamr ya Allah. Aku ahli menipu orang ya Allah. Aku maling ya Allah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Anakku, sahabatku, pada malam hari ini Allah masih menutup dengan dosa-dosa yang kamu lakukan. Allah masih menghijab dengan dosa yang telah kamu lakukan. Seandainya Allah membuka dosa-dosamu di dunia ini, kau pasti akan manusia menjadi manusia yang celaka,
manusia yang tercampak dari masyarakat, manusia yang hina, manusia yang tidak terhormat. Mumpung Allah ini masih memberikan kesempatan menutupi dosa-dosa yang telah kita lakukan, segeralah bangun dan bertobat. Malam ini juga kau minta ampun kepada Allah, anakku. Jangan kau remehkan bahwa siksa Allah itu tidak pedih. Dengan dosa yang telah kau bawa nanti sampai ke liang kubur, sampai kau dilandrat, dihitung, dihisab dosamu, kau akan dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Jangan kau kira api jahanam itu tidak panas, anakku. Kau bisa merasakan dalam kehidupan di dunia ini. Peganglah api yang ada di dunia. Kalau memang itu panas, di akhirat nanti 7.000 kali lipat panasnya, anakku. Sementara kau tidak akan bisa hidup dan menghindar kembali. Kau tidak akan bisa naik dari siksaan Allah. Di situ kau terbakar, hancur lumur badanmu. Kau tidak akan bisa mati. Astaghfirullahaladzim. 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 Saudaraku, sahabatku, muridku dan anak-anakku yang aku cintai, sungguh aku sangat mencintai kamu, nak. Aku sangat menyayangi kamu, nak. Fafirru ilallah, fafirru ilallah. Harta yang kau miliki saat ini, derajat pangkat yang kau miliki saat ini, kekayaan, jabatan, dan semuanya yang ada di dunia yang kau miliki saat ini tidak cukup, nak, untuk mengganti dosamu. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa sahabatku ini, ya Allah. Ampunilah semuanya, ya Allah. Berikan kami, ya Allah, kesempatan untuk bertobat kepadamu, ya Allah. Ampunilah anak-anakku, ya Allah, karena anak-anakku ini belum tahu tentang siksamu, ya Allah.
Anak-anakku belum mengerti akan pedihnya siksa yang akan kau turunkan, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. 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 Wahai para sahabatku, anakku, muridku, ingat pesan-pesanku ini dalam khutbah khalwat ini. Jangan kau pernah mengulang kembali dengan dosa-dosamu yang telah lalu. Setelah kau pulang dari khalwat ini nanti besok, luruskan jalanmu, perkuat ibadahmu, perkuat sujud dan takbirmu. Jangan kau pernah terlena dengan godaan syaitan. Semoga dalam perjalananmu nanti yang masih panjang ke depan selalu mengingat khutbah khalwat ini. Aku doakan semoga engkau, anak-anakku, saudaraku, muridku, sahabatku, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Ibadallah, ibadallah, ibadallah. Cukuplah sekian khutbah khalwat pada malam hari ini. Semoga selalu membekas di dalam hati kita, menjadi penerang dalam hati kita dan hidup kita. Dan semoga kita semua dijadikan Allah sebagai hamba yang mau mengakui akan kekhilafan kita sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali dalam khutbah khalwat tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.